Shalom teman-teman. Pada hari ini kita menggunakan liturgi minggu kedua. Teman-teman dipersilakan memasuki saat hening. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan votum dan salam. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih, hendak mendamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Pencipta, dan Pemelihara dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Suci, tinggal dan hidup dalam kita. Untuk nyanyian pembukaan, mari kita menyanyikan bersuka. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memasuki doa pembuka. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolong berkati kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Sang Sumber Kasih, supaya kita diampuni. Menyesalah dan bertobatlah, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Banyak yang hidup, kaya, dan mewah, tapi terasing dari sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera. Banyak senjata alat pembunuh makin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Untuk berita anugerah terambil dari Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Untuk petunjuk hidup baru, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 14-18. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk pujian kesanggupan, mari kita menyanyikan Walau Ku Tak Dapat Melihat.
Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk nats persembahan terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Untuk pujian persembahan, mari kita menyanyikan Bawa Persembahanmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan juga tolong berkati pengurus yang akan mengurus persembahan ini agar dapat mengurus persembahan ini dengan baik. Tuhan, juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kepada Bu Yunias dipersilahkan. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali setelah sekian waktu kita tidak berjumpa. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cermin. Nah, sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu, namun anak-anakku bisa menyiapkan Alkitab kita masing-masing dengan 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. Sudah ketemu semuanya? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini Engkau pertemukan kami secara online, namun kebersamaan kami tentu itu membawa sukacita bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita belajar tentang cermin atau mirror. Nah, apa sih manfaat cermin itu? Saya pikir kalian semua tahu, karena kita setiap hari bercermin. Ada yang mungkin sekali, 2 kali, bahkan untuk anak-anak perempuan bisa 10 kali mungkin. Nah, ketika kita melihat cermin, maka cermin itu akan menunjukkan siapa kita. Baik itu yang sudah baik, ataupun juga kekurangan kita. Misalnya wajah kita mungkin ada jerawatnya, ada flek hitamnya, atau mungkin rambut kita kurang rapi, atau baju kita nggak rapi misalnya. Itu cermin akan memberitahu kepada kita semua. Nah, sekarang kita akan membaca dulu ya dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang cermin yang tadi kita sudah bahas bahwa cermin itu tugasnya adalah menunjukkan, memantulkan dari apa yang ada di depannya. Nah, sekarang di sini tugasnya kita adalah sebagai anak muda harus menjadi teladan. Yang pada umumnya anak muda suka dianggap, anak muda belum pantas untuk menjadi contoh dan seterusnya. Tapi ketika kita belajar dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini, Paulus memberikan perintah atau nasihat kepada Timotius dan juga kepada kita remaja, pemuda, supaya kita jangan sampai dianggap rendah karena kita masih muda. Sekalipun kita masih muda, kita layak untuk menjadi teladan. Nah, teladan dalam hal apa? Tadi sudah kita baca. Yang pertama adalah dalam perkataanmu. Nah, perkataan itu kalau zaman sekarang tidak hanya yang keluar dari mulut kita, tapi bisa jadi apa yang kita tulis. Baik itu lewat WA, baik itu mungkin kita dalam Instagram kita, ataupun Facebook, ataupun Twitter, ataupun lewat apa saja. Itu merupakan kata-kata kita. Jadi teladan enggak? Apakah kata-kata kita menyakitkan? Apakah kata-kata kita mengundang pertengkaran? Nah, hendaknya dalam perkataan kita itu yang bisa menjadi berkat. Kemudian yang kedua adalah dalam hal tingkah laku. Hendaknya kita anak muda Kristen berperilaku yang baik, menaruh hormat kepada orang yang lebih tua, menghargai teman-teman sebaya. Jangan sampai kita berperilaku kurang ajar, sombong, ya. Tapi hendaknya kita berperilaku yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kasihmu. Kasih bukan teori, bukan pula sekedar kata-kata bahwa aku mengasihi kamu. Tapi kasih kita belajar dari Kristus bahwa Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus kita semua. Ada action. Nah, bagaimana dengan kita, anak muda? Apakah kita juga sudah berkarya membuktikan bahwa hidup kita ada kasih, ada tindakan nyata? Nah, anak-anakku, berikutnya adalah dalam hal kesetiaanmu. Setia kepada Tuhan jelas harus, apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena hanya Dia saja yang memiliki janji, dan itu pasti dikenapi. Tetapi ada juga kesetiaan kita kepada sesama. Contohnya, kalau kalian sebagai seorang siswa, ya, kalian harus belajar. Seperti kondisi zaman sekarang ini misalnya. Kalian belajar dari rumah. Nah, artinya setiap jam 7, kalian ya siap sekolah. Walaupun kalian ada di rumah. Harus presensi, harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya harus dikerjakan. Sekalipun kita nggak tatap muka langsung. Itu namanya kesetiaan. Begitu juga yang bekerja. Walaupun kita juga bekerja dari rumah. Bukan berarti untuk sampai naik. Kita juga harus tetap mengerjakannya dengan baik.
dengan penuh tanggung jawab. Kita memang tidak diawasi secara langsung, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan bukti kita bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada kita semua. Itu contoh kecil. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara tentang kesucian. Nah, ini kuncinya. Kunci semuanya justru di kesucian ini. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, yang sudah dibuat sebuah lagu. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Nah, tahu nggak, sadar nggak bahwa kita itu bait Roh Suci, bait Allah, gereja yang harus dijaga kesuciannya. Lewat apa? Ya tadi dari awal, dari perkataan kita, dari perilaku kita, dari kesetiaan kita. Jadi berbicara tentang kesucian di sini bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan seks, tapi seluruh kehidupan kita. Baik itu tutur kata kita, tingkah laku kita, kesetiaan kita, itu harus dijaga. Kita menjaga kesucian. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai remaja atau pemuda-pemuda Kristen, diharapkan kita itu bisa menjadi teladan, memancarkan cinta kasih Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus juga dalam setiap pembicaraannya, firman-Nya selalu membangun, selalu bisa menjadi berkat. Dalam setiap lakunya, itu pun juga demikian. Sekalipun dia sebagai Allah, dia tetap menghargai kepada orang yang lebih tua. Dia tidak kurang ajar. Dalam hal kesetiaannya, dia setia kepada Bapa. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dia lakukan dengan baik. Dia setia sampai mati. Mati di kayu salib. Karena dia setia kepada Bapa. Begitu juga dalam menjaga kekudusannya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, tiada dosa dalam kehidupannya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah cerminan yang harus kita pantulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, semuanya akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya bahwa pemuda GKJ Magelang bisa melakukan ini, bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan selalu berpengharapan kepada Tuhan, mohon kekuatan kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menjadi saksinya, menjadi teladan bagi Kristus untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kami semua harus dapat memancarkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami Indonesia yang saat ini sedang dalam pergumulan, yaitu mengenai pandemi virus corona. Tuhan, Engkau mampukan pemerintah kami untuk menanganinya. Engkau mampukan para medis dan orang-orang yang ikut ambil bagian dalam penanggulangan pandemi virus ini. Engkau berikan kesehatan, hikmat, akal budi, sehingga semuanya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih belajar, Tuhan berkati. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati. Supaya kami mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan Agustus ini akan diadakan sakramen perjamuan putaran ketiga. Untuk itu, selaku majelis, saya akan mendadar saudara-saudara semua untuk mempersiapkan diri di dalam menerima sakramen perjamuan tersebut. Perlu saya beritahukan bahwa perjamuan akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus, yaitu perjamuan diinduk sesuai dengan jadwal yang sudah ada, dan kemudian juga diadakan sakramen perjamuan secara online melalui YouTube. Untuk itu, saya akan mulai mendadar saudaraku untuk mempersiapkan diri. Selaku orang percaya, maka kita wajib di dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus yang mana didasarkan di dalam 3 Korintus 1 ayat 24 sampai dengan 25. Yang demikian: dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Melalui dasar ini, maka kita selaku orang percaya wajib di dalam mengikuti sakramen perjamuan ini, di mana saya selaku majelis jemaat akan mendadar saudaraku semua melalui pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Di dalam hati kita ada satu pertanyaan, di mana apakah saya dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan membutuhkan juru selamat. Yang kedua, apakah saya percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan juru selamat saya? Dua pertanyaan ini dipertanyakan kepada diri kita masing-masing di dalam hati kita. Apakah kita siap di dalam menerima sakramen perjamuan kudus ini? Tentu saja jawabannya adalah kita memerlukan akan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari saya ajak berdoa di dalam waktu yang akan kita lalui dan kita akan terima dalam sakramen perjamuan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di mana kami telah mendadar anak-anak-Mu dan kami siap akan menerima sakramen perjamuan kudus pada tanggal 16 nanti. Tuhan, waktu menunggu yang ada kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga kami dapat mempersiapkan diri sampai pada hari H nanti, sehingga kami menerima akan sakramen perjamuan dalam mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persiapan kami, pendadaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa syafaat dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk gereja dan komisi, yang ketiga untuk studi dan orang tua. Bapa dalam surga, sekarang kami akan berdoa syafaat untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia berhubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kiranya Bapa berkenan untuk segera mengusir virus ini kepada saudara-saudara kami yang terkena dan mendapat perawatan khusus. Kiranya Tuhan sembuhkan yang terkena penyakit COVID-19 atau penyakit lainnya, dan untuk yang meninggal akibat virus ini, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarganya.
Berkati dan lindungi para medis yang menangani COVID-19 ini. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami dan keluarganya yang terkena dampak COVID-19 ini, sehingga mereka harus menderita secara ekonomi. Kiranya Tuhan berkenan untuk memelihara mereka. Berkati para pemimpin bangsa kami yang menangani COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengurus seluruh rakyat Indonesia. Kembali Bapak mengucap syukur atas kehadiran Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk komisi dan gereja Tuhan. Biarlah Bapa kami terus berkembang Tuhan, terus bertumbuh dalam kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami dapat selalu melayani-Mu Tuhan. Kami dapat mempersiapkan setiap kebaktian pemuda Tuhan di tengah pandemi ini. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kurang sempurna ini kami rasakan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati untuk berdoa untuk studi dan orang tua kami. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat jasmani dan rohani bagi mereka. Kami juga berdoa untuk studi kami yang saat ini sedang melakukan pembelajaran online. Tolong Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan semangat saat pembelajaran online. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pujian pengutusan, mari kita menyanyikan Kukan Terbang. Teman-teman, silakan untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Kristus sang sumber kasih itu. Kiranya Kristus tidak meninggalkan diri kami barang sesaat, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegangi hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.